Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Wina di sini akan mereview creepypasta dari internet. Anyway, aku sendiri sih yang suka creepypasta ya, karena dengan tulisan yang singkat, tapi bisa bikin kepikiran sepanjang malam gitu loh. Nah, langsung aja kita mulai dari cerita yang pertama. Oke, langsung aja ke cerita yang pertama, berjudul Kolong Kasur. Aku membaringkan putra semata wayangku di atas tempat tidurnya. Kemudian ia berkata, "Ayah, periksalah apa ada monster di bawah kasurku." Jadi, aku melongok ke kolong kasurnya untuk membuatnya tenang. Akan tetapi, aku melihatnya di sana. Putraku yang lain meringkuk di kolong kasur, menatap balik padaku sembari gemetaran, lalu berbisik, "Ayah, ada seseorang di atas kasurku." Ih, serem banget gak sih? Aku paling takut itu loh kalau misalnya ada sesuatu di bawah kolong kasur gitu. Kalau kalian gimana guys? Tiba-tiba melihat sesuatu di kolong kasur kalian. Pasti takut sih. Langsung aja kita lanjut ke creepypasta yang kedua. Oke, creepypasta yang kedua berjudul Pria Pemberi Bunga. Seperti biasa, dia datang lagi. Dasar pecundang, dia hanya berani datang ketika mama dan papaku tidak ada. Jika kebetulan mereka ada, lelaki itu hanya akan bersembunyi dan menunggu orang tuaku pergi. Ketika menemuiku, dia juga tak mengatakan apapun. Lelaki macam apa itu? Dia hanya memberikan bunga dan menangis lagi. Wait. Berarti si ceweknya tuh udah nggak ada nggak sih? Tapi dia nggak sadar gitu. Ayo, kalau ini sih tragis sih. Ceweknya tuh datang ke kuburannya kalau orang tua si cewek yang udah nggak ada ini tuh pergi gitu. Ini mah bukan ngeri tapi lebih kesedih. Aku sih nggak tahu sih sama creepypasta yang ini, malah sedih. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, kita lanjut yang ketiga, berjudul Lengan. Dokter memberitahuku setelah melakukan amputasi bahwa aku akan sering merasa bahwa lenganku masih ada. Tapi tak seorang pun memberitahuku tentang hal lain. Jadi aku merasa aneh ketika merasakan jari-jari dingin menggaruk lengan hayalanku. Aduh, kalau ini gak kebayang banget sih. Tiba-tiba ada jari itu. Kadang kita aja kalau misalnya nggak sengaja tersentuh sama orang itu kadang risih gitu, apalagi ini ada yang ngerasain itu tapi nggak ada wujudnya. Itu bener-bener bikin kepikiran banget sih. Kayak aku kadang kucing aku tiba-tiba tuh bulunya kena kaki aku gitu ya, aku tuh bener-bener sampai sekaget itu. Jadi aku nggak kebayang sih kalau tiba-tiba ada yang megang tangan aku pagi dingin gitu. Serem banget sih. Oke, udah 3 nih guys yang kita bacain bareng-bareng. Favorit aku sih bacain di kolom kasur ya. Nah, kita lanjut yuk ke creepypasta yang keempat, berjudul Pilihan. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Oh my god, ini ngeri banget sih. Kalau kalian bakal ngeri untuk bodohnya ngeri sih.
masih bingung gitu loh melihat istri dan anakku yang sudah mati. Atau ada yang menyusul ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Jadi entah itu hantu atau ada yang menaruh tubuh mereka di apartemennya ini gak sih? Lebih mending hantu gak sih kalau menurut aku? Dan menurut aku sih mending hantu daripada ada wujud aslinya gitu. Kan lebih serem. Ada mayatnya gitu daripada cuma hantu doang. Kalau hantu doang kan gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian yang guys, coba lanjut ke creepypasta yang terakhir yang berjudul Suara. Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Jadi, ia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Saat ia melangkahkan kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata, "Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu." Merinding sih, tapi aku tuh lebih merinding kalau mikirin dari sudut pandang ibunya gitu loh. Karena ibunya tuh berarti kan mendengar suaranya sendiri memanggil anaknya gitu. Benar-benar serem banget kalau kita ngedengar suara sendiri. Kita kadang mendengar suara sendiri di voice note aja suka takut kan. Kayak, gini banget suara gue, apalagi ini ngedengar suara sendiri dengan jelas. Padahal bukan kita yang ngomong tuh. Menurut aku creepy banget. Nah, kalau kalian gimana guys dengan suara sendiri di voice note? Takutkah atau seneng gitu dengar suara sendiri di voice note karena lebih bagus mungkin? Kalau aku ya dengar suara sendiri di voice note tuh takut karena tiba-tiba tuh jadi kayak tikus kejepit gitu loh. Oke, itu dia creepypasta beserta reviewnya dari aku untuk episode kali ini. Thank you semua yang udah dengerin. Next time kita bakal review lagi creepypasta yang lebih serem, yang lebih bikin merinding, yang lebih bikin kita nggak bisa tidur. Wina di sini sebagai host, editor, scriptwriter, animator, pamit undur diri. Terima gaji, sampai jumpa lagi. Have a nightmare.